Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, hari ini kita akan live IG lagi seperti biasa. Eh, yang biasanya jam 1 mungkin kita geser ya ke jam sekarang. Ditunggu dulu teman-teman untuk bergabung di live IG Muslimah Cantik. Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung, mungkin saya informasikan kembali ya, live IG Muslimah Cantik itu dilaksanakan atau selalu ada di setiap minggunya di hari Sabtu. Insya Allah di setiap Sabtu jam 1. Mungkin karena hari ini ada beberapa kendala jadi agak mundur. Mudah-mudahan tetap menjadi semangat ya untuk kita ngobrol cantik gitu ya sore-sore. Dan lagi untuk teman-teman yang bergabung dengan live ini, yang ingin gabung lebih intensif dengan kita Muslimah Cantik, bisa DM atau kontak ya, kontak yang ada di bio komunitas Muslimah Cantik. Ya, sambil menunggu aja mungkin ya, saya langsung undang teman ngobrol sore ini bersama saya Rizky. Itu nanti akan ada Teh Nadia ya. Saya undang dulu Teh Nadia. Ya, alhamdulillah. Sudah terhubung Teh Nadia. Assalamualaikum Iya. Teh Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadinya ngobrolnya sore-sore ya, ngobrol cantik sore bukan siang. Iya, iya. Lebih enak sore ya, Teh. Hujannya sore, abis hujan, lagi hujan. Habis hujan, Abis hujan. gerimis-gerimis. Ini mengundang. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa segera bergabung di live kita ya Teh ya. Iya, Biar menambah semangat nih untuk ngobrol sore-sore kita. Paling saya langsung mulai aja mungkin ya Teh ya. iya Teh Rizky, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita bisa lagi bertemu di Ngobrol Cantik edisi 7 ya ini. Alhamdulillah sudah 7 minggu kita rutin live IG. Mudah-mudahan ini jadi sarana teman-teman semua untuk bisa sedikit gitu ya ngobrol cantik, ngobrol singkat gitu ya tentang Islam, yang mudah-mudahan dengan ini teman-teman terpicu untuk ngaji intens gitu ya bersama kita dari komunitas Muslimah Cantik. Jadi untuk sore ini kita akan membahas tentang milenial bersosmed ya Teh ya, Teh Nat. Iya, Teh Rizky, benar. Ya, ini kita akan ngobrol bersama Teh Nadia, teman ngobrol cantik saya sore ini. Sehat ya Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, biasa Allah Akbar. Untuk lebih cepatnya ya, yang penasaran gitu ya tentang muslimah, muslimel bersosmed gitu ya. Nah, mungkin awalannya ya kita sekarang milenial ya, kaum milenial yang doyan doyan bersosmed gitu. Jadi mungkin itu keseharian kita bersosmed, banyak sosmednya selain IG dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan pengguna sosmed itu banyak laki-laki dan juga banyak perempuan gitu ya.
dan di situ ya banyaklah perbincangan atau apapun itu gitu ya di sosial media gitu. Nah Teh, untuk ngobrol santai sore ini, jadi gimana Teh kalau dari Teteh melihat fenomena sosmed kaum milenial ini? Banget Teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Rizky. Jadi memang sekarang ini kita masuk di zaman yang berbeda ya. Jadi kita zamannya beda sama orang tua kita zaman dulu gitu. Sekarang itu kita eranya digital ya. Semuanya tuh serba digital dan semuanya tuh serba di apa semua itu serba lewat gadget gitu ya. Terutama sosial media. Sekarang udah eranya sosial media karena semua hal mulai dari komunikasi, kemudian kita mendapatkan informasi, kemudian kita menyampaikan opini gitu ya, menyebarkan opini atau membuat opini juga semuanya lewat sosial media. Jadi sebenarnya ada apa ya dengan sosial media di khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya ada tren juga ya, ada tren yang memperlihatkan sebuah peningkatan aktivitas penggunaan sosial media khususnya di Indonesia gitu. Mulai dari kita kalau kita lihat data di tahun 2019 itu data pengguna sosmed yang aktif ada 148 juta. Sementara di tahun 2020 ada 160 juta. Berarti kan sebenarnya ada penambahan ya dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 8,1%. Dari total ada total penduduk Indonesia sebesar 272 juta, berarti ada 59% total penduduk Indonesia itu aktif gitu ya di sosial media dan punya sosial media gitu. Berarti ini ada sebuah tren ya peningkatan dari tahun kemarin ke tahun ini gitu. Berarti ada sebuah peningkatan pemakaian sosial media juga. Nah itu dari sisi jumlah. Kalau dari sisi rata-rata apa orang-orang Indonesia menggunakan atau menghabiskan waktunya di sosial media ini juga ada data yang mencengangkan gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktunya di sosial media itu sekitar 3 jam 26 menit per harinya gitu. Nah, ini melebihi waktu rata-rata global orang-orang menggunakan sosial media yang kalau rata-rata global itu 2 jam 24 menit per hari. Berarti kita udah sangat melebihi gitu ya. Orang-orang Indonesia sangat banyak waktunya menggunakan waktunya untuk penghabisan waktu di sosial media. Nah, ini sebenarnya ada trennya peningkatan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari milenial, ya itu milenial karena milenial itu pengguna sosmed yang terbesar ya, terbanyak gitu. Jadi kalau anak milenial itu kan usia yang lahir tahun 80-an ya sampai 2000. Nah, dia itu pengguna yang paling besar gitu di usia-usia itu gitu. Dari data yang saya dapat kayak gitu. Jadi kayaknya sosial media itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya milenial gitu. Karena milenial itu kan kita tahu dia sifatnya atau karakternya usia-usia produktif ya gitu. Dia yang kerja, dia yang berkarya, dan dia kreatif, dia punya brand, dia kerja di industri kreatif juga, pasti menggunakan sosial media gitu. Jadi memang nggak bisa lepas sosial media itu dari dunianya milenial gitu teh. Gitu teh Rizky. Ya, betul ya. Kayaknya kita sedikit-sedikit sosmed gitu ya dari pagi sampai malam gitu ya. Kayaknya yang nggak bisa lepas gitu, bahkan dengan HP kita sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya nih ya, ya tadi ya sekilas mungkin ya memang banyaknya kaum milenial gitu yang menggunakan sosmed ini gitu ya. Nah, dan memang nyatanya seperti itu mungkin ya Teh ya. Tapi apakah penggunaan sosmed itu oleh kaum milenial itu sekarang gimana sih ya Teh ya gitu. Kadang mungkin ya alhamdulillah gitu ya kalau komunitas muslimah cantik menggunakan salah satunya IG itu untuk sarana diskusi gitu ya. Diskusi tentang Islam gitu. Nah, kalau kaum muslimel muslimel itu apakah ya banyak gitu ya, nggak hanya ada sih memang yang sharing-sharing tentang Islam, tapi banyaknya yang
sekedar posting keseharian atau posting yang ya kadang manfaatnya juga nggak tahu ya gitu. Nah itu teh gimana teh pendapat teh gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat eh, kaum milenial itu bisa dibilang yang paling apa ya, nggak bisa lepas gitu, bucin ya, bucin sama gadget gitu, bucin sama sosial media gitu, nggak bisa lepas. Barang sedetik pun kayaknya kalau ditinggal tuh nggak bisa gitu, nggak ngelirik handphone gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih fenomena mereka ini ya yang menggunakan sosial media, pengguna sosial media gitu ya. Jadi kayak kalau kita lihat realitanya kan anak-anak milenial itu kalau lagi sedih kan cari hiburannya di sosial media gitu kan ya, lah cari hiburan gitu ya, scrolling-scrolling di sosial media, atau kalau lagi gabut atau lagi galau bikin konten gitu ya yang kayak di TikTok kayak gitu, joget-joget untuk melepaskan penat kayak gitu ya. Terus Sedih kalau ya. misalnya iya, kalau misalnya kan ada satu saat gitu aplikasi sosial media itu ada gangguan ya, kayak misalnya kemarin YouTube sempat down kayak gitu kan, walaupun cuma beberapa saat itu udah banyak yang protes gitu, rungsing gitu loh. Seharian itu tuh kalau misalnya nggak ada kuota, atau misalnya kalau misalnya apa gangguan kayak gitu ya, down gitu aplikasi YouTube atau WhatsApp, itu udah rungsingnya sampai seharian kayak gitu. Betul, betul. Terus kok ya kayak gitu ya, kalau ngerasain nggak mungkin kok Ngerasain ini teh. ya, bete ya, ngerasain bete banget tuh kayaknya, kok misalnya apa sih uh, gangguan kayak gitu. Nah sebenarnya itu menunjukkan apa gitu sebenarnya, ada kasus apa gitu. Nah kalau misalnya kita boleh rekomendasi ya, ada rekomendasi film sebenarnya yang kaitannya dengan sosial media ya. Jadi ini tuh Netflix dokumenter, filmnya tuh The Social Dilemma. Jadi di film itu tuh sebenarnya mengungkap atau membongkar gitu ya, rahasia gitu, kenapa kita kalau sekali scrolling Instagram atau sekali scrolling sosial media itu pengen terus scrolling lagi, scrolling lagi, scrolling terus sampai akhirnya nggak sadar, oh udah habis waktunya, udah 2021 aja kita cuma ngabisin waktu buat scrolling gitu. Nah itu sebenarnya mengungkap itu di film itu. Bahkan ada sebuah kisah juga anak-anak yang mengalami kecanduan gadget gitu ya. Jadi ada sebuah keluarga yang lagi makan malam kayak gitu, terus karena lagi makan malam jadi ibunya tuh bikin atau ngebeliin box gitu ya, box yang ada yang bisa terbuka kalau udah dalam batas waktu tertentu. Jadi ada setting timernya, jadi kalau belum batas waktunya nggak bisa kebuka gitu si box itu. Nah handphone itu disimpan di situ untuk menjaga anak dari biar nggak kecanduan gadget gitu ya. Tapi nyatanya anaknya tuh nggak kuat gitu, pas ada bunyi notifikasi gitu di HP-nya udah nggak kuat gitu, pengen dibuka bahkan sampai dihancurin gitu boxnya. Gatel Jadi gitu ya. gatel gitu, penasaran gitu ya, jadinya itu tanda-tanda candu ya, kecanduan gitu, kecanduan gadget gitu di apa namanya, di kalangan milenial bahkan anak-anak gitu ya. Nah jadi sosmed itu udah jadi apa ya, bagian integral gitu ya dalam kehidupan manusia gitu sekarang gitu. Jadi dia bisa mempengaruhi pola pikir dia, bisa mempengaruhi pola sikap dia gitu ya. Yang kalau misalnya kontennya negatif kan bahaya gitu ya. Kalau kontennya positif sih nggak apa-apa gitu ya. Jadi ibaratnya sosial media itu kayak pedang gitu. Gimana kita, tergantung gimana cara kita pakainya gitu. Kalau kita pakai buat kalau kita apa namanya, kayak pedang gitu, kalau kita pakai buat bunuh orang kan dosa kayak gitu. Jadi kalau kita pakai buat masak, pedang buat masak ya, kalau Bukan untuk teh. kebaikan, pisau gitu ya, kayak pisau ya, ibarat pisau gitu ya, kalau dipakai buat masak ya bisa manfaat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gunain sosial media yang ternyata bisa melenakan kita ya jadi dosa, tapi kalau misalnya membawa manfaat buat kita ya jadi pahala kayak gitu. Jadi tergantung gimana kita cara memakainya, gimana cara kita memandang sosial media ini gitu. Jadi kalau misalnya nonton film sosial dilema itu bisa jadi kita akan stop pegang HP karena saking seremnya gitu. Tapi sebenarnya tergantung kita bagaimana kita memandang penggunaan sosial media ini. Jadi ibaratnya sosial media itu budak gitu ya, kita majikannya. Jadi tinggal pilih, majikannya mau
memerintah budak atau budak memerintah majikan kayak gitu. Ngeri, jadi penasaran sama filmnya teh. Ya, jadi nanti coba ya nanti ditonton. Nah, jadi sebenarnya kan gadget itu memudahkan ya, memudahkan kita dalam segala hal, dalam segala aktivitas. Tapi kalau kita tidak menempatkan sesuai dengan porsinya, kita tidak bijak dalam memanfaatkannya ya, apalagi kita nggak berilmu ya, nggak pakai ilmu juga, menggunakan sosial media ini bisa menjadi bumerang gitu bagi kita, khususnya bagi milenial kayak gitu. Jadi harus cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media, khususnya untuk milenial. Itu Teris. Iya, betul, harus bijak ya teh ya. Kadang kita gampang terlena gitu teh dengan sosial media itu gitu. Kadang pengen lihat info-info gitu ya, dakwah misalnya, tapi ada notifikasi yang lain, wah langsung gitu ya. Jadinya itu yang membuat yang utamanya justru kadang Terdistrak. ya itu teh terdistrak. Ya, nah ini juga teh, kebetulan ada yang nanya juga nih teh. Iya. Bagaimana kita menggunakan medsos untuk kebaikan, karena suka nggak kerasa nih waktu habis kalau pakai medsos nih. Dari teh B Ariela tuh, salam kenal teh B Ariela. Nah itu yang tadi saya bilang juga gitu ya kita nggak kerasa gitu. Kalau main sosmed habis gitu waktunya gitu. Gimana teh? Ya, jadi jadi kalau kita lihat atau kita mengamati di sosial media itu sebenarnya ada 3 tipe atau 3 peran orang dalam bersosial media gitu ya. Yang pertama itu dia bukan 3 ya, 4 ya, maaf, 4. Ada 4. Yang pertama itu dia komentator, yang kedua itu dia kreator, yang ketiga itu dia penikmat, yang keempat itu dia buzzer. Nah, jadi ini biasanya di sosial media itu kayak gitu aja gitu. Kalau nggak dia tukang komentator gitu ya, ngomentarin ya, netizen maha benar gitu ya, komentarin segala peristiwa gitu ya yang terjadi, pokoknya postingannya artis-artis biasanya kayak gitu. Saya dikomentarin. Padahal nggak penting atau, ya teh ya? ya gitu ya. Nggak penting dikomentarin tapi dikomentarin kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dia kreator ya berarti dia konten kreator, entah dia konten kreator yang sifatnya Islami gitu ya, atau konten kreator lain kayak misalnya tutorial tentang bisnis atau tentang kesehatan kayak gitu ya, macam-macam, tergantung bidang mereka. Ada juga dia penikmat, hanya menikmati saja gitu ya, silent reader gitu ya, hanya menikmati scrolling gitu, konten-konten yang ada di sosial media, cari info kayak gitu, atau cari hiburan kayak gitu, menikmati hiburan. Atau dia buzzer itu maksudnya dia yang menyebarkan, repost gitu ya. Tapi kita lihat dulu buzzernya gimana gitu ya. Nah sebenarnya itu ya tipe-tipe atau peran orang-orang biasanya yang ada di sosial media. Nah pertanyaannya kita harus seperti apa gitu supaya tadi ya menjadi manfaat gitu ya. Di sosial media kita tuh bermanfaat atau menjadi wasilah kita untuk kita tuh jadi menyebarkan kebaikan gitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang akan kita lakukan tuh akan dihisap gitu ya. Begitu juga yang kita lakukan di sosmed. Jadi walaupun sosmed itu dunia maya tuh, tapi sama aja akan dihisap gitu. Iya. Bukan berarti dia kayak dunia yang abstrak gitu ya. Jadi nggak akan kena hisap, tapi sama aja, sama seperti dunia nyata. Dia akan dihisap. Jadi misalnya kita ngeposting, kemudian kita nge-repost, nge-like, terus komen gitu ya. Semuanya konten aktivitas itu semuanya akan dihisap. Kalau misalnya kita ngeposting, nge-repost sesuatu yang buruk, itu akan jadi dosa buat kita. Kalau misalnya kita ngeposting sesuatu yang baik, yang benar, dan itu adalah Islam, kita akan dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita ngeposting, nge-like, nge-repost yang sia-sia, maka kita nggak dapat apa-apa. Bahkan bisa jadi mudarat yang menyerempet kepada dosa juga. Nah kayak gitu. Jadi gimana kita sebagai kreator gitu ya, yang menjadikan sosial media itu bukan sekedar seru-seruan gitu, bukan sekedar pencitraan gitu ya, bukan sekedar penciptaan diri kita semata, tapi jadikan sosial media itu sebagai lahan gitu ya, wasilah untuk menyebarkan kebaikan seluas-luasnya gitu. Jadi kita tinggal pilih, kita mau dapat pahala gitu ya, atau mau dapat dosa, kan tergantung tadi konten yang kita repost atau yang kita posting gitu ya.
kalau kita mau dapat pahala, ya kita repost atau posting yang memang bermanfaat gitu bagi orang banyak, yang menjadi wasilah untuk menyebarkan kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, yaitu kepada Islam gitu ya. Jadi jangan terdistrak gitu ya. Kalau misalnya dulu kita pernah terdistrak gitu ya, eh, terlena gitu ya dengan postingan-postingan atau terlena main sosial media kan, yang penting kita sadar gitu kalau kita sudah pernah terlena gitu. Nah kalau kita udah sadar, berarti ada masanya kita untuk mengembalikan kepada track yang benar lagi gitu. Ada pilihan hidup gitu, bahwa kita masih, kalau kita masih hidup berarti ada pilihan untuk kita ngebenerin lagi track itu pada track yang benar, yaitu kepada track Islam gitu. Gimana kita bisa fokus menggunakan sosial media itu untuk mempromosikan Islam gitu ya, mempromosikan Islam kepada dunia gitu, untuk menyebarkan ya, spread the truth gitu ya, tentang ajaran Islam itu kepada dunia, bukan fokus promosiin diri kita gitu kan. Banyak juga konten kreator yang fokus ke dirinya sendiri gitu ya, lebih ke dirinya sendiri tapi bukan ke Islamnya. Tapi yang benar ya, kita menggunakan ini untuk promosiin Islam gitu. Jadi kita, daripada digunain buat stalking gitu ya, konten-konten yang enggak jelas, yang kurang berfaedah, mending kita buat akun sosial media kita untuk mempromosikan Islam gitu. Kita membuat atau merepost gitu ya konten-konten yang bisa meluruskan opini umat gitu. Jadi dengan kayak gitu kita wawasannya jadi bertambah gitu, karena kita sering sharing sama orang-orang gitu ya. Karena ya sampaikan gitu ya, walaupun hanya satu ayat itu kita sampaikan gitu. Ayat Al-Quran itu dapat kita syiarkan gitu ya di ujung jari kita gitu ya, di ujung jari kita, tapi itu bisa lebih berfaedah daripada caption-caption yang iseng-iseng doang gitu, yang bertujuan untuk mempromosikan diri. Jadi gunakan memang untuk, istilahnya mah untuk memprovokasi orang berbuat kebaikan gitu ya, untuk memprovokasi orang berbuat kebaikan. Artinya gimana caranya sosial media kita itu menarik orang, yang memprovokasi ya, dalam tanda kutip memprovokasi untuk melakukan kebaikan, untuk orang itu terinspirasi melakukan kebaikan, kayak gitu Teh Rizky. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini gitu ya, yang bergabung menggunakan sosmed itu jangan apa ya, jangan salah gitu ya, jangan salah langkah gitu. Karena auzubillahi min dzalik gitu ya, malah menyeret kepada dosa gitu ya, dengan postingan-postingan kita yang tidak baik gitu. Ya, mudah-mudahan Teh Bella gitu ya, B Ariela tuh mudah-mudahan Bella, ya. Bro bergabung terus di ini ya Teh, live IG-nya. Yang selanjutnya ini ya Teh, tadi kan kita udah cukup banyak bahas tentang gadget, sosmed gitu ya, yang banyak ragamnya gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Teh dampak positif, dampak negatifnya gitu ya, terutama bagi muslimeal nih yang merupakan tumpuan gitu ya, tumpuan masa depan gitu ya. Gimana Teh dampak positif dan negatifnya gitu, agar tidak terjebak? Ya, agar tidak terjebak ya. Jadi sebenarnya ya tadi sekilas sudah ada dibahas sedikit ya. Kalau misalnya dampak negatif gitu ya, kalau misalnya kita melihat dampak negatif dari sosial media itu dari konten-kontennya tadi ya, konten-konten yang negatif tadi, yang memang dia unfaedah, kemudian yang melenakan kita gitu ya, yang itu bisa merubah kita, merubah perilaku kita gitu, merubah pemikiran kita. Jadi jangan salah, konten itu, satu konten atau satu postingan itu bisa merubah kita gitu ya, bisa merubah perilaku kita yang tadinya mungkin nggak kepikiran gitu ya untuk melakukan sesuatu itu, jadinya kepikiran karena melihat konten itu. Jadi konten negatif itulah yang akan membuat kita terdampak secara negatif gitu ya, penggunaan sosial media itu gitu. Jadi entah kita jadi mengejar sesuatu yang salah, misalnya mengejar materi semata, atau mengejar ketenaran, atau mengejar
kebahagiaan gitu ya, atau aktivitasnya udah bener sih gitu ya, udah bener misalnya dakwah gitu atau menyebarkan konten-konten kebaikan, tapi salah niat gitu. Nah itu juga sebenarnya jadi dampak yang negatif juga, berdampak negatif juga kepada kita. Kayak misalnya tadi yang saya jelasin tadi, banyak milenial yang kalau misalnya sedih cari hiburannya di sosial media kayak gitu ya. Kemudian kalau galau bikin konten-konten joget gitu ya di TikTok gitu. Atau misalnya lagi galau curhat gitu kan di sosial media, atau pasang IG story itu hitam terus pakai pasang lagu sedih gitu, lagu galau kayak gitu, menandakan Iya. ingin apa ya, Cari perhatian apa menunjukkan teh? kepada dia, ya gitu ya, menunjukkan kepada semua orang kalau dia tuh lagi galau kayak gitu, entah biar orang-orang pada perhatian atau gimana ya nggak tahu juga ya, tapi ya itu rata-rata menggunakan sosial media tuh untuk itu. Jadi kita dia kalau misalnya aplikasi down dia langsung jadi lungsing gitu ya, seharian jadi nggak jelas gitu, gabut. Jadi seolah-olah sumber kebahagiaan dia itu adalah sosmed gitu. Jadi kebahagiaan dia tergantung sosial media. Jadi itu yang akan membuat apa ya, yang berdampak gitu ya, yang berdampak negatif kepada milenial tuh gitu. Jadi seolah-olah kayaknya sumber kebahagiaan dia bergeser gitu ya. Kan kalau misalnya ada sosmed dia happy gitu, kalau nggak ada sosmed dia galau, sedih kayak gitu, nggak ada yang menghibur dia kayak gitu. Nah sebenarnya kan itu sebuah perilaku yang bisa jadi menyimpang ya. Karena udah menempatkan kebahagiaan, kesenangan itu kepada sesuatu yang fana gitu. Kebahagiaan yang fana dengan tadi tergantung atau bergantung dengan sosial media kayak gitu. Nah tadi kita punya pilihan untuk kembali kepada jalan yang benar tadi. Jadi kita harus melanjutkan, harus meninggalkan tadi gitu, meninggalkan hal yang nyaman, meskipun itu nyaman ya, karena nyaman tuh bisa jadi jebakan gitu ya, bisa jadi kita merasa nyaman tuh bisa jadi itu jebakan juga gitu, jangan sampai oh kalau kita nyaman oh ini udah bener gitu. Jadi kita bisa kembali gitu untuk uh, ingat lagi bahwa kita itu harusnya ketika seorang muslim bahagia kita di mana gitu, bahagia kita di mana ketika misalnya kita mengingat Allah kan kayak gitu, ketika kita terikat dengan hukum syara, itulah sumber kebahagiaan kita, itu adalah Allah gitu. Ada di surat Ar-Rad ayat 28 gitu ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram gitu ya dengan mengingat Allah, ingatlah gitu ya, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tentram kayak gitu, harusnya sih kayak gitu. Jadi bukan melihat sosmed hati menjadi tentram gitu. Jadi kalau dia lagi galau, curhatnya ya ke Allah kayak gitu. Ceritanya kalau dia ketika dia lagi bahagia, dia bersyukur kayak gitu ya. Dia bersyukur kepada Allah kayak gitu, bukan malah jadinya ke sosial media kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul kita mengenal agama kita, ya, kita tahu ya tentang Islam, ya kita akan tahu gitu kemana kita bergantung, kemana hati kita ini bergantung kayak gitu. Nah itu supaya kita nggak tadi ya, nggak terlena atau nggak apa ya, nggak terjebak terlalu lama di dalam dampak negatifnya sosial media. Kalau kalau positifnya sebenarnya eh, tadi tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media tadi. Gitu. Kalau misalnya tadi kita bisa menggunakannya dengan baik, kita membuat konten-konten yang bermanfaat, kayak misalnya postingan di IG-nya Muslimah Cantik ini kan sebenarnya selalu update ya. Isinya konten-konten Islami, mengajak kebenaran gitu kan. Bisa di repost gitu, bisa kita repost atau di like atau di share gitu ya ke teman-temannya kayak gitu. Jadi biar aktivitas kita bersosial media itu bisa bermanfaat gitu. Itu Teh Rizky. Ya, gitu ya, dampak positif dan negatifnya gitu ya. Dan untuk menekankan lagi nih ya Teh, biar kita tidak biar kita terhindar gitu ya dari dampak negatif ini, apa sih yang kita harus lakukan sebagai milenial ini Teh? Supaya kita tidak terdampak ya tadi gitu. Terhindar. Kita harus ya supaya terhindar ya. Kitanya harus sadar dulu gitu. Kita harus sadar dulu posisi sosial media itu apa. Kalau tadi bisa jadi dia itu
sosial media itu budak gitu ya. Kita ini majikannya. Tinggal pilihannya tuh gimana. Kita mau diperintah budak atau kita yang memerintah budak kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kitanya. Nah, berarti kalau misalnya tergantung kitanya, berarti kitanya harus membekali diri gitu, dengan ilmu-ilmu Islam supaya kitanya juga ngerti gitu. Ketika kita lagi terpuruk, ketika lagi terjebak gitu ya, kita ngerti harus gimana dan kita harus ngerti ketika kita ingin menggunakan sosial media ini untuk memprovokasi orang kepada kebaikan gitu, kita ngerti gimana caranya, kita ngerti gimana kontennya gitu, supaya nanti kita malah kita nggak salah dalam memposting, kita nggak salah dalam menyebarkan konten tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya supaya kita terhindar ya tadi kita harus sadar gitu dari Rizky. Iya, kita harus sadar ya, kita mau jadi budak atau mau jadi majikan gitu ya dengan sosmed ini. Mudah-mudahan semuanya bisa apa ya, mengingat kembali dia mau jadi budak atau mau jadi majikannya gitu ya. Nah, eh, kalau tadi bagaimana kita terhindar gitu ya dari dampak negatif. Nah, bagaimana kita agar sosmed kita nih kaum milenial itu justru berbuah manfaat gitu bagi sekeliling kita gitu, yang apa, yang follow kita gitu ya, jadi ya sama-sama lah mendapatkan manfaatnya. Bagaimana? Ya, bagaimana supaya sosial media kita tuh nggak jadi sia-sia gitu ya, nggak jadi uh, sesuatu yang bahkan membawa kepada mudarat yang akan menyerempet dosa ya kalau mudarat itu. Tadi kita pahami bahwa sesuatu yang baik itu apa gitu, sesuatu yang benar itu apa, dan sesuatu yang penting dalam hidup kita itu apa gitu. Kalau tadi sesuatu yang penting dalam hidup kita adalah uang, pasti kita akan uh, sesuai gitu ya, aktivitas kita di sosial media itu pasti yang membawa sosial media itu membawa kita untuk mendapatkan uang banyak gitu. Tapi kalau misalnya tadi sesuatu yang penting bagi kita adalah akhirat gitu ya, dan kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, setiap pilihan kita itu mengandung resiko dan juga akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Kenapa kita memposting ini, kenapa kita nge-like postingan ini, terus kenapa kita menyebarkan ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau misalnya kita tadi menganggap akhirat itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, Islam adalah hal yang penting gitu ya dalam hidup kita, kebangkitan Islam adalah hal yang penting bagi hidup kita, maka kita akan mempergunakannya untuk itu. Bagaimana opini-opini Islam, ajaran-ajaran Islam itu mewarnai gitu sosial media kita, mewarnai konten-konten yang kita share atau konten-konten yang kita buat atau konten-konten yang kita like kayak gitu ya. Jadi kalau ya tadi kalau misalnya sesuatu yang pentingnya itu akhirat ya, tapi kalau misalnya sesuatu yang pentingnya itu bukan itu ya berarti sesuai gitu dengan apa yang penting bagi mereka. Nah, jadi pastikan gitu ya, pastikan sesuatu yang penting dalam hidup kita itu adalah Islam gitu. Karena Islam itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Kita sadar kalau kita hidup itu 2 kali gitu ya. Kita hidup 2 kali gitu. Nggak cuma sekali habis ini meninggal sudah beres, kelar hidup, kelar masalah gitu ya. Tapi ketika kita meninggal kita akan memulai hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu apa, di mana? Itu tergantung kita hari ini gitu. Termasuk juga apa yang kita posting gitu ya, apa yang kita gunakan gitu ya. Sosial media itu, kalau misalnya ternyata sosial media itu melenakan kita, membuat kita jauh dari Al-Quran, yaitu membuat kita jauh dari Islam, maka ya itu akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Tapi kalau ternyata sosial media itu membuat kita jadi lebih semangat ya untuk menyebarkan Islam, mengajak orang memprovokasi kepada kebaikan lebih banyak lagi, maka itu akan menyelamatkan hidup kita. Kalau tadi yang penting bagi kita adalah akhirat itu tadi. Itu Rizky. Ya, masya Allah gitu ya. Alhamdulillah diingatkan gitu ya untuk ya mengingat gitu ya tujuan kita tuh akhirat gitu.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya ingatlah tujuan kita selalu akhirat, bagaimana kita mencapai akhirat kelak. Jangan sampai disia-siakan ya Teh ya gitu. Iya, iya betul Kak Rizky. Ya, nah pertanyaan selanjutnya nih ya Teh ya. Sekarang kan banyak ya Teh konten kreator gitu ya. Nah, eh, gimana nih Teh tipsnya atau caranya gitu biar kita bisa stay jadi seorang konten kreator yang lurus gitu, yang memang mudah-mudahan uh, tujuannya itu menyebarluaskan Islam itu seperti apa gitu ya, yang tidak berseberangan gitu dengan Islam. Bagaimana Teh? Iya, eh, supaya kita bisa tetap eh, jadi konten kreator yang istiqomah gitu ya, istiqomah Ya, memperjuangkan atau mengopinikan Islam gitu ya. Yang pertama kita harus luruskan niat kita dulu gitu. Luruskan niat kita dulu. Jadi meskipun kita memang posting sesuatu yang positif, kita posting konten-konten yang Islami atau konten-konten dakwah gitu ya. Tapi niatnya harus lurus gitu, hanya karena Allah, bukan karena kita ingin tenar gitu, bukan karena kita ingin di like gitu postingan kita, atau kita pengen dibanjiri komentar gitu ya, dibanjiri komentar yang atau pujian dari netizen gitu ya. Karena apa? Karena semua amal itu bergantung pada niatnya, dan seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita mencari ridho Allah, maka semua postingan kita itu, atau kita sebagai konten kreator Islami itu, konten kreator dakwah itu, ya akan mendapatkan ridha Allah itu. Tapi kalau misalnya niat kita hanya untuk tenar, ya itulah yang akan kita dapatkan. Jadi tergantung kita pengen dapat apa, pengen dapat tenarnya atau pengen dapat ridha Allah. Nah itu yang harus kita luruskan niatnya, karena kalau untuk tenar itu masalah kecil ya, masalah dunia itu sesuatu yang kecil gitu, bisa gitu, Allah juga pasti bisa gitu kalau misalnya memang kita punya tujuan itu. Tapi ya tadi balik lagi ke sesuatu yang penting bagi kita itu apa gitu. Kalau sesuatu yang penting bagi kita itu akhirat, pasti ridha Allah itu nomor satu kayak gitu. Berarti pastikan tujuan niat kita adalah meraih ridha Allah gitu ya. Nah yang kedua itu kita harus upload konten itu yang baik dan benar. Jadi bukan hanya sekadar baik, tapi dia juga benar. Jangan sampai kita mengupload konten yang nggak benar gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti dengan kebenaran si isi dari konten itu gitu ya. Jangan sampai kita malah menyebarkan hoax gitu ya. Harus memang berhati-hati gitu. Nah yang ketiga kita mengkaji Islam gitu. Tipsnya supaya kita tetap istiqomah itu ya kita mengkaji Islam, karena gimana caranya kita bikin konten kalau kita nggak tahu Islam gitu. Kita pengen jadi konten creator dakwah, tapi kita nggak tahu ajaran Islam. Berarti kan sebenarnya hal yang penting itu adalah kita mengkaji Islam secara intensif ya gitu, supaya kita itu paham gitu, uh, supaya kita paham apa yang kita ingin sampaikan gitu dari. ya, Masya Allah ya. Untuk jadi istiqomah konten kreator, mudah-mudahan teman-teman juga pada menyimak tadi tips-tipsnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap semuanya istiqomah untuk menjadi konten kreator yang menyebarkan Islam, untuk semua konten kreator yang sedang apa ya booming-boomingnya gitu ya. Nah tadi selain konten kreator ya Teh ya, di sosmed juga kan booming yang namanya influencer. Nah sebenarnya Teh menurut Teteh nih ya, influencer itu tuh penting gak sih Teh? Ada gitu. Bisa nggak sih Teh kasih contoh influencer yang mungkin ada yang baik atau yang buruk gitu ya? Itu gimana Teh tentang influencer? Ya influencer itu sebenarnya mirip sama selebgram ya, sebenarnya mirip. Ya. Jadi kalau influencer itu orang yang menginfluence sesuatu gitu, yang bisa menginfluence sesuatu. Sebenarnya mirip-mirip selebgram ya, karena dia biasanya yang punya follower di atas
100 ribuan gitu ya, karena itu pasti berpengaruh ya, karena yang namanya juga influencer. Nah tapi tergantung gitu ya, apa yang mereka influence-kan gitu kepada netizen gitu, sesuatu yang baik atau sesuatu yang di luar syariat gitu. Kalau misalnya memang sesuatu yang baik, ya berarti dia sudah menggunakan itu untuk kebaikan gitu, untuk memprovokasi dia gitu, memprovokasi netizen untuk berbuat kebaikan, atau dia menjadikan diri dia itu sebagai detonator kebaikan gitu ya. Detonator kebaikan itu apa ya, kan detonator tuh kayak bom gitu ya, ininya bom memicu ya. Detonator bom itu kan dia yang memicu bom itu meledak gitu ya. Nah kalau detonator kebaikan berarti dia yang memicu orang untuk berbuat kebaikan atau menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan kayak gitu. Jadi sebenarnya uh, kalau dia tadi ya tergantung kontennya, bagaimana dia membawa orang gitu untuk uh, mengajak mereka gitu untuk melakukan sebuah kebaikan atau malah sebuah keburukan kayak gitu, mengajak kepada Islam atau kepada yang lain kayak gitu. Kalau soal influencer, tapi kalau misalnya influencernya ternyata wanita gitu ya, muslimah, dan dia fokusnya adalah ke fisik, kan itu ada hukum yang lain gitu ya, ada hukum yang lain yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kita gunain sosial media bukan untuk mempromosikan diri kita, tapi untuk mempromosikan Islam kepada dunia kayak gitu. Kalau misalnya terkait dengan dia mempromosikan diri kita, bahkan banyak hukum nanti gitu ya, apakah dia menutup auratnya gitu, apakah dia tabarut gitu, apakah dia menjaga ifahnya gitu ya, itu akan terkait dengan hukum yang lain lagi kayak gitu. Tapi kalau dia tidak untuk mempromosikan dirinya, hanya untuk mempromosikan konten-konten dakwah, itu justru baik ya, dia bisa memanfaatkan itu untuk dakwah. Gitu Tariski. Oh iya, ya, alhamdulillah gitu ya, influencer tadi ya, untuk semua influencer mungkin mudah-mudahan menyampaikan kebaikan gitu ya, mengajak kebaikan, terutama untuk yang muslimah, hati-hati untuk tadi ya, ada hukum hukum lain gitu ya, ketika misalnya jadi influencer yang terkait apa dulu nih gitu, itu yang harus diperhatikan. Kemudian sosmed juga itu tadi selain konten kreator, terus influencer gitu ya, banyak juga hal yang viral gitu ya teh ya. Gimana sih teh tentang pengguna sosmed yang banyak yang viral, terus yang akhirnya jadinya banyak yang istilahnya latah ya teh ya gitu. Ketika ada viral ini diikuti, ketika ada viral itu diikuti. Nah, itu gimana pendapatnya? Iya, berarti ini kontennya berarti ya, konten viral gitu. Nah, biasanya konten viral itu diikutin orang kalau dia mengandung challenge gitu ya. Ada challenge tuh. Yang pertama ya, biasanya challenge apa nih? Challenge-nya biasanya yang apa? Dance gitu ya, atau challenge-challenge yang lain kayak gitu. Tapi rata-rata memang kalau challenge itu biasanya dance ya, tarian atau kayak challenge apa ya? Iya, biasanya justru challenge-nya di sosial media yang tren itu, yang diikutin itu tren yang dance gitu, yang nari-nari gitu, yang joget-joget gitu, yang dulu pernah juga ada yang diikutin akan apa? Akan jadi banyak gitu. Karena namanya challenge, namanya juga challenge ya. Kalau challenge tuh berarti akan terus ada gitu, akan terus mengular gitu. Orang-orang akan ketularan gitu, akan apa ya? Terdorong untuk melakukan itu karena merasa kayak oh aku ditantang kayak gitu, ditantang untuk melakukan itu. Berarti kan itu unfaedah, kurang berfaedah lah kalau misalnya untuk challenge-challenge seperti itu. Atau kalau misalnya konten-konten viral yang lainnya, misalnya prank kayak gitu ya, kan dulu viral banget, ada satu apa youtuber ya gitu ya, youtuber yang bikin konten prank diikutin, jadi kayak oh ini konten yang lagi digemari gitu, digemari orang kayak gitu.
karena demi itu tadi, demi viewer, demi subscriber kayak gitu, demi ad gitu ya, Thanks. YouTube ads, AdSense gitu ya. Iya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang ya kurang berfaedah, yang kurang bermanfaat gitu untuk kebaikan Islam kayak gitu. Berarti ya harus dihindari yang kayak gitu-gitu, yang viral-viral, yang model-modelnya seperti itu. Kalau kita tadi balik lagi, apa yang penting buat hidup kita? Apa sebenarnya yang penting dalam hidup kita? Kalau yang penting dalam hidup kita adalah akhirat, berarti kita meninggalkan hal yang sia-sia tadi dalam hidup kita. Gitu. Kalau tadi kita hal yang penting dalam hidup kita adalah akhirat, berarti kita meninggalkan hal yang sia-sia tadi gitu. Untuk apa kita melakukan hal yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, tidak ada nilai pahalanya gitu ya di sisi Allah. Kalau tadi kita menganggap bahwa akhirat adalah sesuatu yang penting, ya gitu Teres. Iya, gitu ya. Hati-hati dengan yang viral. Kalau misalnya yang tidak jelas, yang ngapain diviralin juga ya Teh ya kayaknya. Ya, jadi membantu semakin memviralkan. Iya. Nah Teh, ini nih ada pertanyaan terakhir nih dari Teh B. Ariela, Teh Bella. Tadi ya, bagaimana Teh menyaring informasi di medsos Teh, biar menghindari hoax gitu. Menyaring informasi supaya medsos. kita nggak kena hoax ya di medsos. Iya. Nah, yang pertama kita harus cek dulu gitu. Harus cek dulu kebenaran dari si berita itu atau postingan itu. Biasanya kita bisa lihat di Google atau di berita gitu ya. Misalnya kalau beritanya benar, berarti biasanya dia akan diberitakan gitu oleh beberapa media-media mainstream kayak gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang bohong, kita bisa lihat itu kelihatan sebenarnya itu tuh sesuatu yang salah atau sesuatu yang bohong gitu ya. Yang pertama emang kita harus ngecek gitu. Kalau misalnya itu suatu peristiwa gitu ya, suatu peristiwa. Dan kalau misalnya kita nggak yakin itu ada suatu hal yang benar atau enggak, ya jangan kita sebarin dulu gitu. Sebelum kita pas atau tahu pasti gitu itu sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya dari sisi teknis ya, tools itu ada sebenarnya untuk ngecek video ini sumber awalnya dari mana kayak gitu. Kalau untuk sisi kalau misalnya itu sebuah video atau sebuah peristiwa kayak gitu ya. Tapi kalau sebuah kejadian atau sebuah berita gitu ya, sebuah berita misalnya berita apa ya, berita anggota dewan misalnya kayak gitu ya, kayak gini. Nah itu harus ngecek ke uh, sumber berita yang terpercaya gitu, yang memang dia uh, memberitakan sebuah fakta gitu, bukan memberitakan opini gitu ya, tapi memberitakan sebuah fakta. Kita harus ngecek secara apa, harus memvalidasi gitu si berita itu dengan di situs berita itu gitu. Di beberapa situs berita gitu. Kalau misalnya memang diberitakan di beberapa situs berita mainstream media gitu ya, berarti kan sebenarnya itu bisa dipastikan sebenarnya valid gitu ya si berita itu. Kalau itu sebuah berita gitu. Kayak gitu Rizky. Iya, ya memang ya. Kadang banyak gitu ya hoax-hoax gitu. Kita juga kadang memilah-milahnya gimana caranya. Ya berarti itu ya Teh, dengan banyaknya yang memberitakan itu bisa dibilang itu bukan hoax ya Teh ya, berarti kesimpulannya gitu. Iya. Ya. Teh, kita udah berapa lama ya? Mungkin Teh untuk kita beberapa menit terakhir nih sepertinya gitu. Mungkin dari Teteh ada closing statement terkait Muslimel yang bersosmed. Ini gimana Teh closing statementnya? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan sosial media ini memang sangat-sangat tricky ya gitu. Kalau misalnya kita tadi salah sedikit, melenceng sedikit, lengah sedikit, kita bisa terlena gitu. Kalau misalnya kita lagi bener, gitu, bukan lagi bener ya, misalnya kita lagi sadar, ya itu tuh salah, kita bisa kembali kepada track yang bener. Tapi untuk bisa kayak gitu tuh nggak mudah sebenarnya kayak gitu. Makanya kita butuh yang namanya komunitas, atau kita butuh cycle ya. Kalau misalnya tadi kita pengen jadi content creator dakwah gitu ya, kita harus punya circle
pertemanan atau circle komunitas sesama yang memang concern ke sana, supaya menjaga menjaga ke apa ya menjaga semangat eh, semangat sebagai content creator dakwah tadi gitu, supaya kita tidak melenceng. Jadi ada yang ngingetin kayak gitu, ada yang maksudnya semangatnya sama gitu ya, jadi ibaratnya kayak teman sejiwa gitu ya, sama-sama jiwanya di situ gitu ya, jiwanya untuk menyebarkan kebaikan di sosial media, sama-sama jiwanya itu untuk memprovokasi orang untuk melakukan kebaikan kayak gitu. Jadi itu penting untuk punya sahabat taat, penting punya circle pertemanan yang membawa vibes positif ya buat kita, supaya kita bisa terus produktif dan bermanfaat gitu, meninggalkan hal yang sia-sia. Karena tadi hal yang penting dalam hidup kita itu apa, kita harus punya itu gitu, supaya kita tadi tidak salah arah dan tidak terjerumus ya, tidak terjebak dengan kenyamanan yang ternyata itu suatu hal yang melenakan kita kayak gitu, Rizky. Ya, Masya Allah ya. Bahasan sore ini tentang sosmed-sosmed dan millennials gitu ya. Ya, salah satunya tadi yang Teh Nad bilang gitu ya, kita harus berada di cycle atau berada di tengah-tengah sahabat taat gitu ya. Ya mudah-mudahan komunitas muslimah cantik ini bisa jadi salah satu tempat teman-teman untuk bisa bergabung bersama sahabat taat gitu ya. Jadi tetap selalu stay setiap minggu gitu ya di live IG Muslimah Cantik untuk kita ngobrol-ngobrol singkat nih ya, walaupun cuma 1 jam. Insya Allah mudah-mudahan ada yang bukan ada ya, tapi insya Allah bermanfaat gitu ya Teh ya, untuk Ya, kita ya. sedikit mengenal Islam gitu. Nah, selebihnya adalah teman-teman bisa lebih intensif lagi gitu ya ngobrol bersama komunitas muslimah cantik gitu ya, tentang Islam seperti apa gitu ya, tentang bagaimana kita tadi mencapai akhirat itu seperti apa gitu ya, agar kita tidak salah langkah menjadi muslimah gitu ya. Mungkin kita udah berapa lama ya Teh ya? Sudah hampir 1 jam. Hampir Dan 1 jam. ya, terima kasih juga tadi Teh Bella atas pertanyaannya. Alhamdulillah, selain pertanyaan dari saya juga ada pertanyaan live juga gitu ya. Itu menambah semangat mudah-mudahan ya. Jadi untuk berikutnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kita ngobrol-ngobrol gitu ya, diskusi di live ini. Nah, tadi juga sudah closing statement. Nah, mungkin dari saya sih mengingatkan kembali nih teman-teman, live IG Muslimah Cantik itu setiap minggu ya akan selalu hadir di hari Sabtu jam 1. Ya mohon maaf untuk hari ini ada kendala sedikit jadi agak sore gitu ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita ya, tetap untuk semangat ya Teh Nat gitu ngobrol-ngobrolnya. Iya. Dan tadi juga sudah disinggung sedikit gitu ya, komunitas muslimah cantik juga memfasilitasi teman-teman semua untuk bergabung gitu ya menjadi sahabat taat. Dan untuk teman-teman yang sudah melihat live IG ini gitu ya secara singkat 1 jam gitu ya, dan ternyata merasa menarik nih gitu ya untuk mengikuti kajian intensif bersama Muslimah Cantik, juga bisa hubungi kontak di bio IG KMS, di IG Komunitas Muslimah Cantik, ataupun DM langsung ya, bisa gitu. Untuk sama-sama kita mengkaji yuk teman-teman bareng-bareng gitu ya, agar kita berada di koridor yang lurus gitu ya, menjadi muslimah terutama gitu, mencapai ridha Allah gitu ke depannya. Nah, Teh Nat, sebelum saya tutup, terima kasih banyak waktunya ngobrol-ngobrol cantiknya gitu ya. Iya, sama-sama Teh Rizky. Ke depan kita bisa ngobrol lagi ya Teh ya. Ya, Dan insya mudah-mudahan Allah. kita tetap sehat ya Teh di tengah pandemi Amin, ini. amin. Ya, Amin. amin. Ya, mungkin saya tutup ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Kita tutup live ini dengan kita beristighfar.
Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di live berikutnya ya teman-teman semua dan Teh Nadia. Jazakillah khairan Teh Nad. Ya, amin wa yaki. Saya tutup ya Teh. Ya. Assalamualaikum semuanya.